reseptornya yang terbanyak memang di situ ya. Ada yang di saluran pernapasan, saluran pencernaan. Itulah kenapa terkait dengan virus yang nempel, ini ada gambarnya. Nah, ini ada gambarnya reseptor. Ini kursor saya tunjukkan, inilah yang disebut dengan reseptor H2. Reseptor H2. Nanti RTD yang akan datang kita akan bahas ada obat anti hipertensi yang berebut tempat dengan corona ini. Ini nanti RTD yang akan datang. Tapi hari ini kita akan fokus tentang yang lagi rame di masyarakat bahwa respon inflamasi. Nah, respon inflamasi dari adanya virus, kemudian reaksi tubuh dengan adanya kedatangan virus, itu yang sering membingungkan masyarakat karena nanti ujung-ujungnya kalau kita salah menerangkannya, saya yakin sejawat ada di garis depan yang selalu berkutat dengan OPD atau rawat jalan, maka akan selalu ditanyain dan biasanya pasiennya bawa bungkusnya itu. Dok, ini boleh saya minum? Nah, ini jawabnya harus pakai RTD hari ini. Nah, oleh karena itu sejawat perlu ketahui bahwa di dalam tubuh kita itu sudah diciptakan Tuhan, yaitu ada polisinya, ada tentaranya. Polisi tentara inilah yang nanti akan membunuh virus ini. Ini kita pakai bahasa awam. Polisi dan tentara yang akan membunuh virus ini yang sudah terlanjur masuk tubuh. Karena apa? Karena hanya itu andalan kita untuk membunuh virus yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga seringkali di medsos itu rame. Yang kalau nggak salah ada versi dokter hewan bilang nggak usah takut lah, ini kan virus sama kayak influenza, kayak hepatitis, nanti dia akan sembuh sendiri. Akhirnya Persatuan Dokter Hewan itu mengeluarkan surat bunyinya, mohon teman-teman dokter hewan jangan mengomentari karena pasien kita itu hewan. Beri kesempatan dokter manusia untuk menjelaskan yang terjadi di dalam tubuh. Ini yang sering menjadi pertanyaan masyarakat yang sampai hari ini ternyata masyarakat lebih percaya dokter hewan daripada dokter manusia. Ya, yang lagi viral itu yang lagi wawancara dengan Mas Ari. Iya, Dokter Indro itu rupanya ketua dokter hewan veteriner Indonesia itu mengklarifikasi bahwa dokter hewan jangan ikut-ikutan menjelaskan virus karena kita pasiennya hewan. Kita ini sekarang dokter, kita akan menjelaskan bahwa di tubuh manusia memang beda respon imunnya dengan yang ada di hewan. Oleh karena itu, perlu sejawat ketahui bahwa di dalam tubuh kita sudah diciptakan Tuhan ada mediator yang bersifat pro-inflamasi dan anti-inflamasi. Nanti yang pro-inflamasi apa? Contohnya interleukin. Nah, mungkin sejawat sudah paham ada di kuliah tentang imunologi. Yang anti-inflamasi misalnya MCP1 dan lain sebagainya yang bersifat anti-inflamasi. Yang dipermasalahkan di masyarakat pada saat kita praktek, mesti mereka ngomong, saya kalau minum sesuatu apa nanti tidak membahayakan karena di dalam tubuh saya sudah ada interleukin atau zat tentara yang begitu banyak atau sitokin storm, badai sitokin. Jawabannya bermacam-macam, bahkan di medsos pun amburadul, sehingga kita sebagai dokter setidaknya kalau tahu bagan ini bahwa yang ada di dalam tubuh terhadap masuknya virus merespon dengan adanya produksi mediator inflamasi yang begitu banyak sehingga ada statement terjadi badai sitokin, bahasa Inggrisnya cytokine storm. Nah, kenapa ada istilah cytokine storm? Ini penting untuk penata laksanaan karena pada pasien dengan sudah terjadi cytokine storm biasanya foto ronsennya banyak fleknya kalau orang masyarakat awam bilang, atau kalau istilah medis namanya pneumonia. Dan itu kalau sudah ada cytokine storm maka harus dilakukan perawatan di ICU. Nah, penularannya mungkin sejawat sudah tahu ya, melalui saluran napas. Hari ini walaupun kita jauh Pak Beni, kita tetap pakai masker. Biar suasana COVID-nya
RTD seolah-olah kita mendukung kampanye pemerintah. Nomor 2 memang Mas Beni di sebelah saya ini agak jauh 1 meter, agak jauh Mas, Mas 1 meter. Nah, nomor 2 lewat droplet, batuk dan bersin, ya, menyentuh atau jabat tangan mungkin sudah paham semua, baik itu mulut, hidung, mata, dan akhirnya karena virusnya nempel di saluran pencernaan maka kontaminasi feses. Oleh karena itu pertanyaan masyarakat awam kemarin pada saat siaran radio, Dok, saya kalau habis dari WC buang air besar kan nggak takut, saya kan nggak perlu pakai sabun. Nah itu ternyata masyarakat kita masih ada yang habis BAB nggak pakai sabun untuk itu apa namanya pembersihannya. Jadi kayaknya masyarakat kita kalau habis BAB lepas hanya cuci tangan dong, nggak pakai sabun. Jadi ini memang rata-rata pendidikan masyarakat kita, kesadaran untuk hygiene sanitasinya memang belum sempurna. Nah itulah tugas kita, tugasnya sejawat semua. Nah penularannya adalah melalui transmisi, melalui droplet, seperti yang teman sejawat ketahui. Kalau kontak yaitu kontak erat maupun kontak lingkungan tercemar. Mungkin sejawat sudah saya posting ya, transmisi lokal, bahwa pasien yang positif tidak harus berasal dari Wuhan sana, ternyata banyak yang ada di wilayah itu dan di swab ternyata positif, namanya transmisi lokal. Nomor 2, bahwa dengan bicara batuk, bersin, bengok, bahasa Jawanya, dengan bicara keras itu sudah bisa menyebabkan bahwa virus ini berterbangan. Itulah kenapa dengan dibantu masker setidaknya atau face mask setidaknya mengurangi pemaparan dari virus ini. Nah, untuk droplet mungkin sejawat sudah tahu bahwa yang paling penting pada pasien corona adalah memang setidaknya dulu yang sakit aja. WHO ngomong yang sakit aja. Ternyata setelah diketahui dengan ngomong pun dia bisa berterbangan, maka baik si sakit maupun yang sehat sekarang harus pakai masker. Sampai RTD pakai Zoom pun sekarang pakai masker. Enggak, ini bercanda aja, padahal Mas Beni ada di sebelah saya, ya sama-sama menjaga. Oleh karena itu, yang paling penting pada saat sudah terpapar oleh virus corona, sama dengan virus yang lain, virus influenza, virus pada umumnya adalah memang ada tanda-tanda demam, batuk, sesak napas. Ini yang paling khas adalah sesak napasnya, batuk, pilek, panas, ada sesak napas, maka kita harus waspada. Teman-teman sejawat, saya yakin yang hadir di sini 90% ya dinas di garis depan, ada yang di UGD, ada yang dirawat jalan. Jangan lupa kalau ada batuk, pilek, panas, dan sesak, merasa tidak nyaman pada saat bernafas, dan ditanya dia berasal dari zona merah, maka setidaknya pasien ini masuk alur COVID. Alurnya beda dengan pasien yang bukan COVID. Oleh karena itu, kewaspadaan teman-teman kenapa alurnya beda setidaknya adalah menghambat penularan. Ini adalah diagnosisnya. Memang yang paling bagus PCR. Tapi apa yang terjadi, berita terbaru Jawa Timur kehabisan PCR. Jawa Timur kehabisan PCR sehingga kita kesulitan untuk mendiagnosa. Sedangkan rapid test yang sudah beredar selama ini dengan berbagai macam merek kontroversi. Ada yang bilang, lo ngapain beli rumah sakit A membeli rapid test dari Wuhan, wong virusnya beda. Ini yang terjadi, memang virusnya si COVID ini luar biasa. Virusnya bisa cepat mutasi. Di webinar kemarin kan disebutkan jenis A, jenis B, jenis C. Dan nanti bisa berubah dengan cepat, tergantung rantai DNA. Ini diciptakan Tuhan supaya cepat beradaptasi di lingkungan manapun. Luar biasa ini. Nah, mungkin ada hikmahnya kenapa Tuhan menciptakan virus ini. Oleh karena itu, dengan sifat mutasinya yang cepat berubah ini, maka jalan satu-satunya adalah tidak memberi kesempatan kepada virus itu untuk nempel di inang. Beri kesempatan tubuh untuk tentara, polisi di dalam tubuh kita untuk membunuh dia lewat mekanisme humoral,
atau mekanisme antibodi yang bertugas membunuh virus itu di dalam tubuh seperti slide awal tadi. Swab tenggorok sudah tahu, dan spesimen dikirim ke laboratorium. Ini yang saya jelaskan tadi, ternyata hari ini Jawa Timur kosong. Spesimen dikirim ke sana, spesimennya datang, alatnya, kitnya nggak ada. Jadi kasihan sekali, banyak yang tertunda, sementara pasiennya menunggu dengan khawatir saya positif atau tidak. Nah, sampai hari ini untuk terapi spesifik untuk coronavirus belum ada. Yang ada di Indonesia obat antivirus adalah untuk flu. Seperti dinyatakan dalam guideline Kemenkes, ya sudahlah, nggak ada yang cocok, nggak ada yang pas, nggak apa-apa, yang penting Tamiflu juga antivirus, padahal virusnya beda. Tapi ada pepatah mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Silahkan dipakai. Tamiflu banyak beredar di Indonesia. Sedangkan untuk yang Jepang dia pakai Avigan. Ya memang virusnya kan jenis ABC, nggak tahu nanti habis ABC di Jepang sana virusnya memang beda. Kemudian terapi suportif untuk mengatasi gejala. Kalau panas, beri penurun panas. Kalau tenggorokan kering, ada kemerahan, faringitis, kasih antibiotik, kasih vitamin. Dan vaksinnya belum ada. Kenapa vaksinnya belum ada? Karena di tiap-tiap negara, seperti yang saya jelaskan tadi, memang beda virusnya. Virus A, B, C. Yang tadi saya bilang mutasi. Sehingga kalau Indonesia nanti segera ditemukan, oh ternyata di Indonesia virusnya jenisnya A, maka kita pakai jenis A. Yakin A, karena populasi Indonesia mobilitasnya tinggi. Ada yang habis berdomisili dari Cina sana, mungkin dia ketempelan virus jenis yang B, sehingga vaksin tidak bisa digeneralisir, harus pakai vaksin itu. Itulah kesulitan pemerintah, kenapa kita sulit membuat vaksin, karena tipe mutasinya beda, kemudian rantai DNA-nya juga beda, sehingga kesulitan dalam membentuk vaksin yang spesifik untuk Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar begini. Itulah kenapa pemerintah yang bisa dilakukan adalah prevention, hanya itu yang artinya kalau dalam bahasa apa gini, ya sudahlah, kita mengandalkan daya tahan tubuh yang ada di dalam diri kita. Nah, supaya daya tahan tubuhnya tinggi, nah nanti ada beberapa obat yang membantu untuk mensupport respon imun. Dan nanti di sesi terakhir nanti Mas Bini akan saya kasih kesempatan bahwa beberapa item produk farmasi memang ada yang berkompeten untuk membantu respon imun di dalam tubuh. Nah, pencegahannya itu, ini yang diandalkan dengan jumlah penduduk 450 juta ya sekarang. Ngurusi orang sebanyak ini ya mumet juga. Sehingga sampai viral di medsos itu fotonya videonya Pak Jokowi dibuat guyonan ruwet gitu ya. Saya bayangkan ngurusi orang sebanyak ini. Yang satu kabupaten aja setengah mati, kita banyak yang lolos. Sehingga jalan satu-satunya adalah social distancing dan physical distancing. Ini bahasa yang paling mudah. Ya kalau di masyarakat nanyanya mesti begitu. Dan jawabannya kita adalah sama, menjaga stamina, makanan sehat dan bergizi, dan nanti ada imunitas. Nah, imunitas nanti ada beberapa macam, nanti kita jelaskan bahwa kalau dia virus corona plus dia kemasukan bakteri, jadi yang kita rawat di ruang teratai, ruang dahlia, teratai, anggrek, sama ruang melati itu misalkan dia hanya bakterial, tentu lebih enak karena sudah ada antibiotik. Nah, kalau virus corona maka akan dirawat di ruang teratai, misalnya ya, teratai dengan kita kumpulin pasien COVID di situ dengan ruang isolasi tekanan negatif, sehingga tidak mudah menyebar atau menular, sehingga mencegah penularan itu lebih enak rasanya kalau di rumah sakit dengan ruang isolasi yang memadai. Oleh karena itu jalan terakhir, karena tadi slide-nya bunyinya sudah vaksinnya masih belum datang, kemudian obat antivirus yang cocok juga masih
GJ atau gak jelas seperti tadi obatnya, maka yang satu-satunya yang bisa kita manfaatkan adalah pemberian Tuhan, yaitu memberdayakan tentara dan Pak Polisi yang ada di dalam tubuh kita. Ini bahasa Allah. Nah, tentara Pak Polisi itu nggak akan kuat kalau nggak dibantu dengan amunisi, terus Pak Polisinya atau tentaranya tidak didukung oleh logistik atau menu yang baik, maka dia akan sulit melawan virus ini. Ingat tadi tabel ACE2 reseptor virus masuk ke dalam sel dan dia replikasi, itu yang bisa membantu menghancurkan itu ya antibodi di dalam tubuh kita. Dengan lihat suasana kayak begini, vaksin belum ada, terus obat antivirus yang memadai juga masih GJ karena masih bisa banyak bermutasi A, B, C. Jadi yang kayak hal seperti begini yang kita bisa bantu adalah mengandalkan tentara dan polisi yang ada di dalam tubuh kita, yakni antibodi. Nah, sekali lagi antibodinya tidak akan bisa kuat, polisinya atau tentara tidak akan kuat kalau tidak diberikan logistik yang baik, nutrisi, vitamin, sehingga polisinya bisa berantem atau membunuh virus itu. Nah, terkait dengan itu, maka selain nutrisi yang baik, maka tentara yang ada di dalam tubuh kita pun perlu logistik, perlu senjata untuk membunuh virus itu dengan respon inflamasi dan antiinflamasi yang nanti akan bisa membunuh virus itu. Nah, pada kesempatan ini sejawat mungkin harus paham bahwa yang beredar di masyarakat bahwa saya kalau minum obat imunostimulan itu apa tidak tambah memperberat badai sitokin. Ini yang sering ditanyakan pada saat di radio. Masyarakat kita cukup cerdas karena dia buka Google, nggak tahu sumbernya dari mana, langsung terpengaruh. Yang terpengaruh tidak hanya Mas Beni tok, ya beberapa teman yang lain di luar Mas Beni juga panik karena kok ada hoax semacam begitu. Nah, sejawat perlu ketahui bahwa di dalam tubuh kita itu ada dua. Yang satu mediator proinflamasi, yang satunya lagi mediator antiinflamasi. Tujuannya sama, yaitu sama-sama menyeimbangkan bagaimana supaya seimbang sehingga kalau ada infeksi maka reseptor atau respon inflamasi yang akan bergerak untuk membunuh kuman atau virus itu. Nah, kalau misalnya yang terjadi inflamasi yang berat, maka dia akan membantu untuk men-stop supaya inflamasinya tidak terlalu berlebihan. Itulah gunanya imunostimulan yang berfungsi sebagai mediator atau mengatur keseimbangan respon tubuh. Lebih enak kalau kita bicara karena sekarang banyak napi dikeluarkan dari penjara sebanyak 25.000 orang. Dia anggap itu sebagai virus corona, sedangkan polisi kita terbatas jumlahnya, sehingga yang paling bagus adalah mengandalkan sistem tubuh dengan memperkuat polisinya itu. Dengan cara apa? Tadi ada nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian menu makanan yang cukup, dan yang terakhir adalah bisa dibantu dengan beberapa item untuk membantu kekuatan atau elemen polisi tadi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, berbagai macam untuk meningkatkan stimulasi imunologi atau daya tahan tubuh, bisa dari obat-obatan, contohnya seperti itu, ada yang dari karbohidrat, ada yang dari hewan, dan yang kita akan bahas di sini adalah imunostimulan yang berasal dari tanaman. Itulah kenapa ceritanya tanaman yang saya kasih kursor ini sering dimakan oleh suku Indian di Amerika, karena sangat membantu pada saat mereka kena panah, terjadi infeksi, dia mengandalkan tanaman ini sehingga respon daya tahan tubuhnya menjadi baik dan mempercepat penyembuhan. Hari ini kita fokus ke sini. Saya tertarik sekali dengan slide ini bahwa ternyata suku Indian yang sering saya tonton di TV suka mengunyah tanaman-tanaman, ternyata memang ada sejarahnya di sini. Menarik sekali. Itulah kenapa seperti yang saya jelaskan tadi, tujuannya adalah untuk membunuh virus
dan bakteri yang sudah masuk di dalam tubuh. Jadi Yudo, permisi dok. Karena waktunya sudah ini, nanti sementara meetingnya ini kita live tutup dulu, sementara. nanti join lagi, langsung join lagi dok ya. Bapak Ibu dokter Oke, peserta web meeting ini, saya mohon nanti setelah ini kita leave lalu join lagi karena kita lanjutkan ke sesi kedua. Untuk sesi oke, kedua. terima kasih. Ya. Silakan di off.